warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Ya sudah, ayo ikut aku. Doni membawa Dara naik lift untuk menemui Raka. Dara mengikuti Doni dengan perasaan berdebar, entahlah perasaan apa. Yang jelas jatuhnya seketika terpacu lebih cepat. Sesampainya di lantai 5 pintu lift terbuka. Doni mempersilahkan Dara masuk ruangan lantai 5, lalu mempersilahkan Dara untuk masuk ke dalam ruangan Raka. Ketika sampai di pintu, Dara menghentikan langkahnya. Ia melihat dari kaca bening di celah pintu. Raka sedang sibuk dengan berkas-berkasnya. Seketika dada Dara mulai bergemuruh. Dara memegangi dadanya. Tidak boleh ada perasaan ini, Ra. Ya suami orang. Gumam Dara menasehati dirinya sendiri. Doni yang melihat Dara terdiam saja di depan pintu langsung menghampirinya. Kenapa? Aku tidak enak. Raka sepertinya sedang sibuk. Sudah, masuk saja. Apa perlu aku temani? Dara mengangguk. Doni membuka pintu ruangan Raka. Bos? Ada tamu spesial. Jangan bercanda di waktu jam kerja, Don. Lihat dulu. Raka menghentikan pekerjaannya. Ia menatap ke arah Doni. Don. Raka terkejut ketika melihat Dara ada di sebelah Doni. Raka sangat senang melihat Dara datang ke kantornya. Senyuman Raka langsung menumpang semesta. Dara hanya mengangguk malu. Raka langsung beranjak dari tempat duduknya. Ia mengajak Dara duduk di sofa. Ada apa? Tumben kemarin. Aku senang banget, Ra. Opal. Celetuk Doni yang ternyata masih di depan meja Raka. Dara tersenyum. Pergi sana. Raka menyuruh Doni pergi. Doni pun langsung keluar dari ruangan Raka. Ada apa, Ra? Raka menatap Dara dengan intens. 3 bulan lamanya tidak berjumpa dengan Dara. Hanya jumpa kemarin itu saja tidak lama membuatnya begitu senang. Ketika Dara tiba-tiba menghampirinya. Maafkan aku sebelumnya. Dara meremas jemarinya. Kenapa minta maaf? Aku kali ini sedikit mencampuri urusan rumah tangga kalian, tapi ini karena aku sudah tidak tahan melihat kelakuan istrimu. Dan aku merasa kasihan padamu, Kak. Raka tersenyum. Ia begitu senang mendengar Dara memanggilnya dengan sebutan Raka lagi. Tidak menggunakan embel-embel Pak. Kenapa memangnya? Raka sengaja tidak memberitahu yang sebenarnya karena Raka ingin tahu seberapa khawatirnya Dara terhadap dirinya. Aku melihat Rosa memeriksa kandungan dengan laki-laki lain. Aku tahu kamu sibuk, tapi seharusnya dia tidak meminta laki-laki lain untuk menemaninya. Apalagi laki-laki itu yang... Dara kembali meremas jemarinya, rasanya takut untuk melanjutkan perkataannya. Yang apa? Yang pernah tidur dengannya? Dara langsung menundukkan kepalanya. Jadi kamu sebenarnya sudah tahu semua tentang Rosa? Iya, Raka, maafkan aku. Waktu itu aku ingin memberitahumu, tapi kita malah bertengkar di kafe. Kamu tidak percaya jika waktu itu Rosa memang datang dengan laki-laki lain. Maafkan aku. Iya, aku sudah memaafkan. Ra, sebenarnya aku harap kamu lebih keras lagi mendidik Rosa, Kak. Rosa bukan istriku. Raka langsung mengungkapkan inti dari pembicaraan yang ingin dia bicarakan. Dara membelalakan matanya. Maksudmu? Aku tahu kamu masih belajar mencintainya, tapi bukan berarti kamu tidak mengakuinya, kah? Dia memang bukan istriku. Raka menatap Dara dalam-dalam. Raka akhirnya menceritakan tentang gagalnya pernikahannya dengan Rosa, karena Rosa ketahuan hamil saat akan melakukan ijab kabul. Dara menutup mulutnya. Dara bingung antara terkejut dan senang mendengar kabar itu, tapi hatinya pernah merasa sakit. Dara langsung sadar dengan takdir yang sudah terjadi. Terima kasih sudah perhatian denganku, ucap Raka sambil tersenyum. Dara langsung salah tingkah. Bukan, maksudku, aku hanya tidak ingin kamu terluka. Kamu laki-laki baik, Raka. Tidak ingin terluka karena kamu masih mencintaiku, kan? Dara kembali menunduk. Dara tidak bisa menyangkal perasaannya masih utuh hanya untuk Raka. Ya sudah, kalau ternyata dia bukan istrimu, aku mau kembali ke rumah sakit. Dara hendak bangkit dari kursinya, namun Raka langsung bergerak lebih cepat berlari ke arah pintu mencegah Dara keluar. Minta nomor ponsel, Murah. Dara terdiam. Aku hanya ingin saling bertukar kabar saja. Dara akhirnya memberikan nomor ponselnya pada Raka. Karena Raka bukanlah suami orang, tidak ada salahnya bagi Dara untuk sekedar bertukar kabar. Ra, sekarang kamu makin cantik. Raka langsung membukakan pintunya untuk Dara. Dara tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dara langsung melangkah keluar sambil mengucapkan salam. Setelah dijawab Raka dan pintunya sudah tertutup
sekali kini Dara tersenyum tersinggung malu. Tiba-tiba perasaan begitu bahagia muncul begitu saja dalam hatinya. Tadi ketakutan, sekarang senyum-senyum. Ya Allah, Mas Doni mengagetkan saja. Bahagia banget nih auranya. Ah, sudah Mas, aku mau pulang dulu. Dara segera meninggalkan ruangan lantai 5 dan turun menggunakan lift. Dara langsung pulang ke rumah sakit setelah dari kantor Raka. Hatinya masih berdebar karena Raka baru saja mengetahui kebenarannya. Hati Dara terasa berbunga-bunga. Sesampainya di rumah sakit, ternyata sudah ada Bang Rizky di dalam. Dara langsung menghampiri Bang Rizky. Bang, kok tahu ibu Dara ada di sini? Aisyah memberitahu abang. Tadi pagi abang ke pesantren, ternyata kamu tidak ada. Tumben abang ke pesantren pagi-pagi. Ada masalah, Ra? Dara mengenyitkan keningnya. Dara mengajak Bang Rizky duduk di sofa. Ada masalah apa? Ternyata abang mau menjodohkan Aisyah dengan salah satu anak kiai. Abang bingung, Ra. Abang menelpon abang untuk menyiapkan segala keperluan hibah itu. Ya Allah. Dara melihat raut wajah Bang Rizky yang berubah sendu. Bagaimana, Ra, ini? Lebih baik abang dengan Aisyah saling jujur saja ke abah. Tapi pihak laki-laki sudah akan datang besok. Bang Rizky memijit keningnya. Dara melihat Bang Rizky yang sedang dilanda galau. Kamu habis dari mana? Bukannya tadi pagi tidak masuk kuliah? Ih, abang tahu saja, bukannya tadi pagi katanya abang ke pesantren. Kok bisa tahu Dara tidak kuliah? Ya dari pesantren abang ke kampus lah. Abang tetap harus profesional. Walaupun sedang rapuh ya, ledek Dara. Bang Rizky langsung melirik tajam ke arah Dara. Dara langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Serem ih. Tadi belum dijawab. Dari kantor Raka, Bang. Mata Rizky seketika langsung melotot. Memangnya ada perlu apa ke sana? Dara lalu menceritakan tentang Rosa, hingga sampai akhirnya dia menemui Raka. Rizky tertawa terbahak-bahak mendengar Dara bercerita tentang Raka dan Rosa. Abang kenapa tertawa? Lucu saja. Apanya yang lucu? Ya itu, kamu masih sebegitunya mencintai Raka. Bukan seperti itu, Bang. Aku hanya kasihan. Ah, jujur saja sih. Ih, abang loh. Dara memukul dengan Rizky. Raka sangat mencintai kamu, Lora. Tahu dari mana? Waktu dia gagal menikah, dia langsung ke abang mencarimu. Hah? Jadi abang sudah tahu? Rizky mengangguk, Dara memukuli lengan Rizky lagi. Iya, bang jahat. Kenapa tidak memberitahu Dara? Sakit, Dek. Ya kan abang ingin kamu belajar yang benar di pesantren. Biarlah kalian saling memantaskan diri. Makasih ya, Bang. Abang memang yang terbaik. Sudah mukulnya. Maaf, Bang. Ucap Dara sambil tersenyum. Adeh, sekarang giliran abang yang sedang bernasib sepertimu. Ya berdoa saja, semoga gagal juga seperti Dara dan Raka. Amin. Rizky segera mengamini. Dara tertawa riang sambil terus menguatkan abangnya. Di pesantren, Aisyah dan Zaki sedang makan siang bersama dengan guru-guru yang lain juga di gazebo milik Abah. Zaki tampak murung. Zaki merasa kehilangan Dara. Padahal baru sehari semalam Dara meninggalkan pesantren. Ustadz Zaki, kenapa terlihat lesu seperti itu? Apa sedang sakit? Teguran dari Ustadz Rahman membuat Zaki menghentikan makannya. Tidak, Tat. Tadi sedang kurang nafsu makan aja. Biasanya saat makan begini yang paling berisik Dara. Dara selalu mengganggu Zaki dengan menuangkan sambal begitu banyak di piring Zaki. Nanti Zaki akan membalasnya dengan meletakkan timun di piring Dara. Zaki tahu Dara tidak suka timun. Seperti biasa pendengar pertengkaran mereka berdua adalah Aisyah. Selesai makan, Aisyah segera merapikan gazebo dan bekas makanannya ke dapur. Zaki ikut membantu Aisyah. Ais, Dara kapan kembali? Aisyah tersenyum. Wah, Ustadz, sepertinya rindu dengan Dara ya? Tidak, aku hanya menanyakan saja. Rasanya sepi sekali tidak ada gadis rasa itu. Ah, bilang saja kalau rindu. Tidak, Aisyah. Abah melihat dari jauh keakraban Aisyah dan Zaki. Abah merasa perjodohan di antara Zaki dan Aisyah adalah hal tepat. Abah sudah membicarakan tentang perjodohan mereka lewat telepon semalam. Dan orang tua Zaki juga menyetujui. Siapa yang tidak ingin berbesan dengan keluarga Abah? Keluarga terpandang dan terhormat. Azan zuhur berkumandang, Bang Rizky memutuskan untuk pulang karena ada pekerjaan yang lain yang harus ia kerjakan. Rizky membuka pintu hendak keluar, tapi di depan pintu ternyata sudah ada Raka hendak masuk. Adeh, baru ketemu tadi, ini yang lelaki sudah datang lagi saja. Ledek Rizky sambil melirik Dara. Dara melihat ke arah pintu, ternyata ada Raka. Dara menyungkingkan senyumnya. Ini bagian dari usaha. Jawab Raka yang langsung menyerobot masuk ke dalam. Ya sudah, aku pulang duluan ya, Kak.
Raka mengangguk. Hati-hati bang. Raka menutup pintunya. Raka meletakkan beberapa makanan di meja untuk makan siangnya juga makan siang Dara. Kak, tidak perlu repot seperti ini. Kamu kenapa? Dara, boleh aku meminta satu hal? Apa? Mulai sekarang jangan panggil aku Kak, Raka. Lalu, Dara mengernyitkan dahinya. Panggil AA. Ucap Raka sambil tersenyum. Dara pun ikut tersenyum. Ah, aku tidak biasa. Ya dibiasakan, aku kan seniormu. AA, sekarang bukan seniormu lagi, tapi aku ini sudah dewasa. Aduh, segala dewasa lagi. Iya, aku sudah lulus. Sudah bukan anak sekolah lagi. Iya, sudah terserah deh. Dara membuka bungkus makanannya, bunda dia masih tertidur. Dara akan membangunkan ibunya setelah ia selesai makan. Sudah, cepat makan. AA, ayo makan gitu. Dara tersipu malu. Ih, apaan sih? Cepat bilang kayak gitu. Dara menghirup napas dalam-dalam, lalu menghembuskan napasnya perlahan. AA, ayo makan. Nah, gitu dong. Raka segera mengambil makanannya. Mereka berdua makan bersama siang ini. Hal ini Raka lakukan demi mendapatkan perhatian lagi dari Dara. Raka tidak mau kehilangan Dara lagi untuk yang kedua kalinya. Raka juga yakin Dara masih mencintainya. Dara tidak menolak diperhatikan oleh Raka. Selesai makan, Dara membangunkan ibunya, lalu menyuapi ibunya. Setelah itu mereka sholat bersama dengan ibu. Seperti biasa, Raka mengimami bunda dia dan Dara. Setelah sholat selesai, Dara mengupas buah-buahan dengan Raka. Kak, terima kasih banyak ya sudah selalu menyempatkan waktu menjenguk ibu. Raka terdiam tidak merespon. Dara tahu ia terlupa memanggilnya AA. A, terima kasih. Dara tersenyum. Sama-sama, jangan merasa tidak enak seperti itu, Ra. Aku sangat senang dan bahagia sekali hari ini. Apa yang membuatmu bahagia? Pagi tadi sudah kedatangan tamu cantik di kantorku. Siang ini makan bersama dengan tamu cantik itu. Dan satu lagi yang paling membuatku bahagia. Raka menghentikan ucapannya. Apa? Bahagiaku ketika Al-Fatihahku diamini olehmu waktu sholat. Aku ingin selalu menjadi imam sholatmu, Ra. Dara berhenti mengupas, hatinya sejak lalu gersang. Rasanya seakan-akan tersiram kembali oleh air yang menyejukkan. Hati Dara langsung berbunga-bunga mendengar kalimat manis dari Raka. Dara menunduk tersipu malu. Dara beranjak dari tempat duduknya menghampiri ibu. Ia ingin menyembunyikan wajahnya seketika bersemu merah. Raka tersenyum bahagia. 3 bulan baginya seperti 3 abad. Menahan rasa rindu hanya doa yang bisa mengobati rindu Raka pada Dara kala itu. Apa yang terjadi saat ini rasanya seperti mimpi untuk Raka. Raka mengira akan kehilangan Dara dan tidak akan ada lagi kesempatan. Dara menyuapi buah-buahan untuk ibunya. Ibunya mendengar semua yang Raka katakan, ibu mulai meledek Dara. Pak Raka sepertinya menyukai ibu, Ra. Tidak, Bu, dia hanya suka bergurau saja. Raka yang mendengar jawaban Dara langsung menghampiri Dara dan ibunya. Raka serius menyukai Dara, Bu. Raka menatap bunda dia. Ah, ibu sedang sakit. Ini kesempatanku, Ra. Bu, aku menyukai Dara. Apa aku boleh meminta Dara untukku, Bu? Raka terlihat serius. Ibu setuju Dara dengan siapa saja asalkan Dara bahagia. Dara, bagaimana, Nak? Tanya ibu sambil menggenggam tangan putrinya itu. Dara ingin ibu sembuh terlebih dahulu, Bu. Dara juga masih harus menyelesaikan kuliah Dara. Masih harus belajar lagi di pesantren. Wajah Raka seketika mendung mendengar jawaban Dara. Dara sedih melihat raut wajah Raka yang tampak sedih. Aku ingin khatam Al-Quran dulu. Apa AA sanggup menungguku? Raka seketika langsung tersenyum. Baiklah, AA akan menunggumu jika memang syaratnya itu. AA akan dukung.